Pada siang hari yang terik, sekelompok mahasiswa promosi kesehatan terdiri dari Sinta, Zara, Rani, Tia, dan Glory sedang berkumpul untuk menyelesaikan tugas sebuah mata kuliah. Guys, deadline sore ini ya. Bagian lo Zar, belum kelihatan di makalah. Lo udah ngerjain kan? Iya, aku baru ngerjain setengah. Aku sempet gak enak badan kemarin dan gak bisa ngapa-ngapain juga. Jadinya ngehambat deh dan bikin kita agak kacau. Maaf ya teman-teman. Zar, ini tuh tugas kelompok, semua punya bagian. Kita nggak bisa nunggu terus. Iya, aku ngerti. Cuman kemarin tuh aku bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan bangun aja gak bisa. Malam ini deh aku selesaiin teman-teman. Malam ini tuh telat Zar, kita tuh butuh revisi juga. Lo tahu kan kalau kita udah kerja keras dari kemarin? Sin, serius deh. Bisa gak santai dikit aja ngomongnya? Gak usah kayak ngejudge gitu. Gue tuh cuma nyebutin fakta, gue nggak nyalahin siapa-siapa di sini. Alah, Zara tuh emang langganan sakit. Tiap minggu ada aja alasannya. Si Zara pergi. Dia nggak apa-apa nggak ya? Kayaknya dia sedih banget deh. Ih, kayaknya salah paham lagi deh. Scene ini menyinggung materi persepsi. Persepsi adalah proses ketika seseorang mengorganisasi dan menginterpretasi sensasi yang diterima dari lingkungan dan memberi makna terhadap stimulus dari luar. Dalam scene ini, Sinta cenderung menggunakan primasi dan aksentuasi perseptual. Ia sudah mempunyai persepsi bahwa Zara sering telat atau tidak maksimal. Maka dari itu, ia langsung menyimpulkan kelalaian sebagai kebiasaan. Untuk Glory, ia melakukan stereotyping dengan mengatakan Zara tuh langganan sakit. Ini adalah generalisasi yang menghambat empati dan juga objektivitas. Untuk Zara sendiri, mungkin merasa disalahpahami karena persepsi teman-temannya tidak sesuai dengan kondisi dia yang sebenarnya. Maka dari itu, persepsi yang salah atau tidak dikonfirmasi bisa menimbulkan konflik interpersonal. Nih, buat kamu, susu coklat favorit kamu. Makasih Rani. Tadi kamu katanya sedih banget dan diem terus kita jadinya semua bingung. Aku tuh capek Ran. Semua kelakuan aku di mata mereka tuh selalu kurang. Setiap kata yang mereka keluarin itu, mereka selalu nyudutin aku. Aku tahu aku gak maksimal, tapi bukan berarti aku gak berusaha. Kayak mereka tuh gak ngeliat semua usaha yang udah aku lakuin gitu loh. Kamu gak salah merasa kayak gitu. Emosi yang kamu rasain tuh valid kok. Mungkin mereka gak sadar caranya ngomong itu nyakitin hati kamu. Tapi kamu gak salah ngerasain kayak gitu. Ataupun kamu mikir kalau kamu itu terlalu sensitif. Aku tuh udah coba ngimbangin semuanya Ran. Kuliah, kamu juga tahu kan kalau aku kerja part time. Aku juga harus ngurusin adik aku. Belum lagi tugas-tugas kuliah yang banyak. Aku tahu aku lambat. Tapi jangan langsung kayak dicap gak niat. Aku gak pernah cerita karena aku takut dibilang drama. Kamu gak harus kuat sendiri kok, Zat. Kadang kita tuh butuh bilang ke orang kalau kita tuh lagi gak baik-baik aja. Dan aku di sini buat ngedengerin kamu, gak buat hakimin. Jadi sering-sering untuk ngungkapin perasaan kamu ya ke kita. Self-disclosure merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi yang sebelumnya tersembunyi. Dalam scene ini, Zara mengungkapkan perasaan tertekan dan tidak dipahami teman-teman dan membuka diri dengan lebih dalam terkait beban kuliah, kerja, dan tanggung jawab keluarga. Menyatakan ia takut dianggap drama jika jujur. Sementara itu, Rani menanggapi dengan dukungan emosional tanpa menghakimi, menciptakan ruang aman untuk disclosure. Komunikasi verbal
Komunikasi efektif khususnya dalam mendengarkan, menuntut. Yang pertama, tidak menghakimi, membela, atau langsung memberi solusi. Yang kedua, memberikan ruang, kehadiran, dan empati. Ketiga, menunjukkan bahwa kita benar-benar mendengar dengan bahasa tubuh yang terbuka, kontak mata, isyarat verbal yang lembut, parafrase, atau validasi perasaan. Dalam komunikasi interpersonal yang sehat, mendengar aktif adalah bentuk penerimaan dan dukungan paling dasar. Dalam scene ini, Rani tidak langsung bertanya atau menghakimi dan mengkonfirmasi bahwa perasaan Zara valid. Ini adalah bentuk validasi emosional kunci mendengar aktif. Rani tidak buru-buru menyelesaikan masalah, ia menjadi penampung emosi, bukan pemecah masalah. Ini inti dari mendengar empatik. Tadi tuh kita keterlaluan tau. Zara tuh bukan tipe yang ngomel, tapi dia kalau udah melengos gitu pergi, berarti dia udah sakit hati banget. Ya tadi gue niatannya cuma untuk bercanda doang sih, nggak ada niatan untuk nyakitin. Cuman ya gue akui emang timingnya kurang pas dan mungkin ada gue terkesan nyeletuk tadi. Gue juga nyadar sih kalau ngomong sering to the point. Mungkin menurut gue biasa aja, tapi mungkin bagi Zara atau orang lain itu terkesan kasar. Emang gue ini sih kalau ngomong lebih suka yang simpel-simpel, jadi kurang nanggepin empati dari orang lain. Ya itu dia, setiap orang tuh filter komunikasinya beda-beda. Ada yang lihat dari kalimatnya aja, dan ada yang lihat dari nadanya. Dan mungkin tadi Zara itu ngeliat dari nadanya, makanya dia itu sakit hati. Dan tentunya itu nempel banget. Makanya cara kita untuk mengucapkan sesuatu harus kita perhatiin banget kalau dari komunikasi. Mungkin kita terlalu fokus sama tugas kali ya, sampai kita lupa temen gitu. Kayak Zara tuh kan bagian dari tim kita, dan Zara tuh bukan orang yang cuma bisa kita manfaatin. Ya udah, kalau gitu kita harus minta maaf habis ini ke Zara. Ayo guys. Persepsi bukan hanya tentang apa yang dikatakan, tapi bagaimana seseorang menafsirkan kata-kata tersebut berdasarkan pengalaman, perasaan, dan situasi. Dia mengatakan, kita ngelihat kalimatnya, mereka ngerasain nadanya. Hal ini langsung berkaitan dengan materi mengenai primasi resensi dan konsistensi dalam persepsi. Scene ini menyinggung mengenai kesalahan komunikasi verbal. Ada 4 kesalahan komunikasi verbal yang didiskusikan oleh mereka. 1. Mengabaikan sudut pandang penerima pesan. 2. Tidak menyusun pikiran terlebih dahulu sebelum bicara. 3. Mengemukakan pesan dengan nada atau gaya yang tidak tepat. 4. Mengemukakan terlalu banyak pesan sekaligus. Kemudian, di sini juga mereka menyadari bahwa Zara bukan sekedar rekan kerja, tapi juga manusia dengan beban dan perasaan. Kesadaran ini menumbuhkan empati baru, bahwa komunikasi bukan hanya soal menyampaikan pesan, tapi juga menjaga hubungan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk berkumpul kembali, bukan untuk bertengkar, tapi untuk menyelesaikan konflik yang mereka alami dan mengatasi ketegangan yang ada. Percakapan dimulai, dan perlahan jalan menuju perdamaian terbuka. Kemarin kayaknya kita salah deh. Kita nggak bisa baca situasi. Kita terlalu fokus sama tujuan, sama tugas. Jadinya kita gagal buat ngelihat dan juga memahami cara berkomunikasi yang baik antar satu sama lain. Kayaknya hari ini ada baiknya kalau misalnya kita saling ungkapkan apa yang sekiranya belum sempat kita keluarkan kemarin. Zar, gue minta maaf ya, gue terlalu fokus sama target. Nada bicara gue pasti nyakitin lo dan bikin lo tertekan ya Zar. Gue gak bermaksud gitu Zar. Gue juga minta maaf ya Zar, mungkin kadang bercandaan gue keterlaluan dan gue gak peka sama keadaan lo. Makasih ya teman-teman udah minta maaf. Mungkin aku juga salah karena aku diem aja. Padahal diem juga gak menyelesaikan masalah, malah makin ribet. Jujur sebenarnya aku tuh takut kalau ngomong atau cerita tentang kondisi aku, kalian bakal mikir aku ribet. Tapi ternyata malah jadi kayak gini deh. Iya, nggak apa-apa kok Zar. Namanya juga kita masih belajar cara untuk komunikasi. Ya, niat baik juga tuh nggak cukup. Jadi emang kita harus perlu ingat cara penyampaian kita untuk ngomong tuh harus diperhatiin banget. Dan memang setiap orang punya batasan dan batasan setiap orang itu juga masuk proses.
Yaudah yuk kita ke kelas, kayaknya presentasinya bentar lagi mau mulai. Yuk. Taraf komunikasi interpersonal. Terdapat dua taraf di sini, yaitu ada taraf kedua dan juga taraf ke-1. Pada taraf kedua, yaitu taraf hati dan perasaan, Zara mengungkapkan perasaannya selama ini dipendam karena takut dianggap mengeluh. Dan pada taraf ke-1, yaitu hubungan puncak, di mana semua pihak berbicara dari hati. Self-disclosure. Dalam scene ini, Zara membuka diri, mengungkapkan bahwa selama ini ia menyimpan perasaan karena takut dianggap mengeluh. Ia menunjukkan pergeseran dari daerah tertutup, hidden self, ke daerah terbuka, open self dalam Johari window. Teman-temannya menciptakan ruang aman melalui sikap empatik, tidak menghakimi. Self-disclosure ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih baik antar anggota kelompok dan menyembuhkan luka komunikasi yang terjadi. Kita bikin kesepakatan komunikasi yuk, biar nggak miskom. Catat, kalau mau kritik harus kasih fakta, solusi, plus nadanya yang ramah ya guys. Dan kalau bercanda, lihat kondisi target dulu. Nah, selain itu kita juga harus belajar mengungkapkan perasaan nih teman-teman. Kalau misalnya ada masalah atau ada kesel-kesel harus diungkapin ya, nggak boleh dipendam. Nah, dan iya kalau ada orang yang ngomong jangan langsung dipotong aja, harus dengerin dulu sampai akhir. Setuju banget tuh, benar banget. Kelas yuk. Scene ini menyinggung materi komunikasi interpersonal, di mana komunikasi interpersonal dibentuk dan dipandu oleh norma relasional, yaitu aturan tak tertulis yang disepakati dalam hubungan atau kelompok kecil. Jadi, norma ini tidak selalu berasal dari budaya atau aturan formal, tapi bisa dibuat dan disepakati bersama seperti yang dilakukan oleh Rani dan teman-temannya di scene ini. Sehingga mereka membuat kesepakatan komunikasi sebagai bentuk eksplisit dari norma relasional untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Ini adalah bentuk self-regulated communication. Jadi, kelompok ini menciptakan aturannya sendiri berdasarkan pengalaman dan juga refleksi. Usaha mereka mengatasi konflik tidak sia-sia. Kini, mereka lebih terbuka, saling menghargai, dan siap membantu satu sama lain. Kita belum sepakat nih siapa yang presentasi bagian awal. Gue aja deh biar cepet dari urusan minggu yang lain. Bentar Sin, itu kamu mau bantu atau karena kamu ngambil alih? Oh sorry, gue kebiasaan ngegas, gue gak bermaksud gitu ya. Nah, ini nih menarik, kita balik ke pola lama. Siapa yang ngerasa paling cepet, langsung ambil alih. Ih, lucu ya. Sekarang kita bisa saling ngerem. Kalau dulu mungkin gue udah langsung berantem kali. Ternyata skill komunikasi kita upgrade juga ya teman-teman. Iya dong, harus upgrade. Kan namanya juga perkembangan. Gaya kerja. Ada 5 tipe gaya kerja. Yang pertama komandan, yang kedua pelayan, yang ketiga seniman, yang keempat birokrat, dan yang kelima manajer. Zara yang sebelumnya sering diam dan menghindari konflik, kini tampil berbeda. Pada awalnya, Sinta masih menunjukkan refleks lama sebagai sosok yang dominan. Namun, ketika Zara menanggapi dengan pertanyaan kritis, Sinta tidak membela diri dan langsung menyadari kesalahannya. Ia tidak lagi sekedar mengikuti atau mengalah seperti gaya pelayan, melainkan mulai bersikap asertif dan setara yang merupakan ciri dari gaya manajer. Scene ini menampilkan perkembangan seluruh anggota kelompok menuju gaya kerja manajerial. Setiap orang sadar akan perannya, saling menghargai, terbuka terhadap koreksi, dan tidak lagi terjebak dalam pola dominasi atau pasif. Mereka telah membentuk pola kerjasama yang sehat dan matang, berdasarkan komunikasi dua arah, empati, dan kesetaraan.